Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Virgo, 4 tahun baru 2022. Agak telat sih, tapi ya welcome lah. Anyway, langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau untuk cross watcher, kalian welcome juga untuk join ya, karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya bisa juga buat kalian mungkin. Anyway, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot, gue saranin untuk nonton playlist gue 12 Rumah Astrologi, karena itu panduan ya. Gue membaca setiap bulanannya ya, dengan membuka kartu 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi berdasarkan konfigurasi energi planet yang sedang berlaku di bulan itu. Ya, isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologi. Oke, langsung aja gue mulai dengan Wisdom of the Oracle untuk dapetin fokus dan energi Virgo di bulan Januari. Let's do it. Fokus dan energi Virgo di bulan Januari. Dapat 2 building blocks sama no peace like home. Under the deck yin, building blocks. Gue ngomong building blocks dulu. Saatnya membangun fondasi. Kalian mencoba untuk membangun fondasi mungkin yang solid ya. Nah, untuk membangun fondasi itu ya, setiap rumah, setiap keluarga punya peraturan yang masing-masing. Berdasarkan apa? Norma yang seperti apa? Peraturan yang seperti apa? Etika yang bagaimana? Ya. Nilainya apa? Ini yang kalian coba untuk bangun. Karena no peace, tidak ada damai seperti di rumah itu sendiri. Tapi gue bisa bilang juga di sini untuk yang single ya mungkin ya, home itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, dimanapun kita berada, disitulah rumah kita. Bagaimana kita bisa damai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri, maka dimanapun kita berada, kita pun nyaman. Gitu. Nah, building block itu adalah bagaimana kita membangun integritas diri kita sendiri, karakter, watak diri kita sendiri. Nilai gue apa? Peraturan untuk gue tuh apa? Nah, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri? Alam bawah sadar kalian adalah yin. Yin itu energi Cancer. Ya. Yin itu emosional. Ya. Emosional. Kalau yang itu lebih ke action, ya, ke tindakan. Yin itu sifatnya lebih emosional. Yin itu energi Cancer. Ya, kalau Cancer buat Virgo itu biasanya ada di rumah ke-12 karena rumah 12 maaf, rumah 11. Pertemanan. Lingkungan kalian sendiri yang kalian ingin bentuk itu seperti apa? Udah? Network kalian.
kita langsung ke tarot. Nah, Lucky Tarot. Kedua kalinya gue menggunakan, bulan kedua maksudnya gue pakai ini kartu tarot ini. Ini kartu tarot gue sendiri ya, yang isinya cuma Mayor Arcana, karena 12 bacaan bulanan itu 12 kartu itu untuk major event aja, jadi Major Arcana aja. Oke, langsung aja ya. Ada apa dengan Virgo di bulan Januari? Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan ini? Ada apa dengan Virgo di bulan Januari? Rumah pertama, bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Justice. Kalian, kita kali, Virgo rising. Rumah kedua tentang bagaimana kalian menilai atau segala hal yang sifatnya punya bernilai buat kalian, berharga buat kalian, entah itu keluarga, entah itu rumah, properti, entah itu penghasilan, pekerjaan, materi, harta benda, ya, self worth, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, value system kalian, ya. Kita dapat Wheel of Fortune. Rumah ketiga tentang persepsi kita, mindset kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi, tentang aktivitas sosial kita, juga pengetahuan, wawasan, pendidikan, edukasi, ya, yang membentuk kita sampai detik ini, ya. Dan kita dapat The Chariot. Rumah keempat tentang bagaimana tentang home, family, tradisi, dan juga emotional security atau stability. Kita dapat The Tower. Untuk rumah kelima tentang romance, love affairs, anak-anak yang udah punya anak, tentang kalau kalian ingin membangun bisnis atau project, juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang jiwa kanak-kanakan kalian atau tentang masa kecil kalian. Kita dapat Strength. Rumah keenam tentang kesehatan kita, tentang kebiasaan-kebiasaan kita dalam kesehari-harian, bagaimana kita menggunakan waktu dan bagaimana kita melayani orang lain. Kita dapat The Star. Rumah ketujuh tentang relationship, partnership, any kind, saudara, kakak, adik, pacar, business partner, sahabat, any kind of relationship. Kita dapat The Moon. Oke. Untuk rumah ke-8 tentang bagaimana kita berbagi, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu ideologi, entah itu finansial, pajak, properti, warisan, occult itu mistis, ya. Power, control, apalagi. Kita dapat The Sun. Rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita sendiri, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau yang baru, filosofi kehidupan kita, tentang segala perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, tentang hukum dan higher education. Kita dapat The Lovers. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial. Kita dapat The High Priestess. Rumah ke-11 tentang bagaimana kita bersosialisasi, tentang network kita, pertemanan, sahabat, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar, dan harapan-harapan kita. The Magician.
Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar kita, dan keyakinan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Kita dapat The Emperor. Under the deck, The Hangman. Baiklah. Oke. Sesama Virgo nggak boleh nyinyir. Bercanda ya, Bu. Anyway, bagaimana kita orang lain melihat kita, atau bagaimana kita merepresentasikan diri kita? Justice. Kita ingin balance. Kita mencoba untuk membalance, menyeimbangkan diri kita dalam memberi dan menerima, ya. Kita ingin menciptakan balance. Ini juga tentang mungkin ada yang menuntut keadilan, ya. Karena adanya ketidakadilan, mungkin ada yang merasa diperlakukan tidak adil, atau orang lain melihat kita diperlakukan tidak adil. Ini energi Libra. Tentang yang mana ini kan rumah kalian Virgo, ya. Yang mana di rumahnya Libra, yaitu di rumah kedua. Ini kan rumah pertama. Rumah kedua, ya, rumahnya Libra itu sendiri. Ada the Wheel of Fortune. Energi Jupiter. Rumah kedua itu kan tentang segala hal, bagaimana kita menilai, ya, tentang sistem value kita, value system kita, tentang segala hal yang sifatnya bernilai, tentang materi, harta benda, kepemilikan kita, ya. Kita dapat Jupiter. Ini planet keberuntungan. Jupiter ada di Pisces. Artinya kita sangat emosional. Kita ingin menggapai. Kita punya visi. Kita punya visi untuk bagaimana kita ingin mewujud apa ya, impian-impian kita sendiri. Karena Jupiter itu sifatnya giant, ya, besar, lebih dari besar, mega, grande, planet terbesar soalnya. Dan dia memang, Jupiter itu memang melampaui batas-batas itu sendiri, punya visi, ya. Apa yang ingin kalian realisasikan, wujudkan di rumah kedua. Kalian ingin menciptakan keadilan. Kalian lagi masa transisi sih. Kalian ingin mewujudkan keadilan itu, jadi selamat ya. Good luck gitu bahasanya. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, bagaimana kita berkomunikasi dan segala wawasan, pengetahuan dan pengalaman kita. Kita dapat The Chariot. The Chariot itu kemenangan, karena kita mampu menguasai atau mengkontrol, menguasai diri kita sendiri, entah itu baik buruk dari dalam diri kita sendiri, kita mampu kuasai, dan kita akan moving forward dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, ini energinya Cancer. Cancer itu buat Virgo ada di rumah ke-11. Jadi tentang network kalian sendiri, ya, bagaimana orang lain gitu, melihat kita, pemahaman-pemahaman kita akan lingkungan kita sendiri, harapan-harapan dan aspirasi kita, apa yang ingin kita bentuk, ya, bagaimana kita, apa yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang bisa kita berikan. Dengan memahami kekurangan dan kelebihan kita sendiri, kita mampu moving forward. Kan ada kemenangan. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan juga emotional security. Kita dapat the Tower. Suatu event, suatu kejadian yang mungkin akan nge-shock gitu, mengejutkan, ya, sekarang sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Suatu perubahan lebih tepatnya, ya seperti kilat lah, ya, petir. Ini
Ini energi Mars. Mars itu masih ada di Sagittarius. Yap, di rumah Sagittarius itu sendiri. Ya. Jadi akan ada pemberontakan mungkin karena Sagittarius itu selalu pencari kebenaran. Dia pencari kebenaran dan dia selalu menjunjung tinggi yang namanya kebebasan. Dia nggak suka diatur gitu, nggak suka. Jadi akan ada suatu gebrakan lah. Tapi Mars masuk ke Capricorn tanggal 24 Januari ya. Apapun yang terjadi, yaitu di rumah kelima, di rumahnya Capricorn itu sendiri, tentang romance, love affairs, bisnis atau project yang kalian ingin lakukan, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri ya. Juga tentang anak-anak atau masa kecil kalian. Kalian dapat strength. Apapun yang terjadi di rumah, secara emosional yang mengejutkan itu, kita diminta untuk strength, membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri, membangun kepercayaan diri kita untuk tetap bangun setelah jatuh. Kita cukup percaya diri, kita cukup punya keyakinan pada diri kita sendiri. Ini energi Leo by the way ya. Dan Leo itu buat Virgo ada di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, keyakinan-keyakinan kita yang membatasi diri kita. Kita diminta untuk mampu membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk membayar karma atau melepas karma atau melepas semua ikatan-ikatan yang membatasi diri kita sendiri. Oke. Entah itu anak-anak, entah itu bisnis kita sendiri, entah itu romance ya, entah itu bagaimana kita mengekspresikan diri, entah itu masa kecil kita, entah bahkan kita dipaksa untuk menjadi dewasa, melepaskan jiwa anak-anak kita. Baiklah, be strong, you can, yes we can gitu. Di rumah ke-6 tentang kesehatan dan kebiasaan dalam keseharian kita, tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita dan bagaimana kita melayani orang lain, kita dapat the star. The star itu wish fulfillment, harapan yang mewujud. Tapi kita diminta untuk healing, pemulihan, kembali kepada energi kita yang sejatinya ya, tanpa terkondisikan oleh sekitar ya, bersih, kembali ke energi murni kita. Walaupun itu nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin sih, sulit ya, karena kita selalu dikelilingi oleh objek-objek ya, bahkan orang-orang yang pasti ya, mau nggak mau kita itu terkontaminasi. Jadi tapi semakin besar kita kuat, semakin besar kita menaikkan level energi kita sendiri, kita akan menarik yang memang itu sudah takdirnya emang milik kita. Harapan itu mewujud. Ini energi Aquarius betul. Energi Aquarius, dan di rumahnya Aquarius itu sendiri, dan ada Saturn di situ. Nah, jadi Saturn ini nggak selalu jelek, maksudnya Saturn itu tentang karma itu sendiri ya, karma duniawi ya, hal-hal yang sifatnya mengikat kita, yang selalu istilahnya kalau Jupiter maunya melampaui gitu kan batasan-batasan kita, karma baiknya ya gitu kalau Jupiter. Kalau Saturn itu kan kalau Jupiter itu karma spiritual, karma baik, berkahnya gitu. Kalau Saturn itu karma duniawi yang sifatnya materi, mengikat, peraturan, seharusnya tralala ya, nggak selalu buruk, karena Saturn itu positifnya adalah jangan terlalu ngawang, grounded dikit lah gitu. Kalau kita ingin mewujudkan, merealisasikan sesuatu ya,
harus pakai disiplin gitu. Saturn tugasnya juga mengingatkan, lo membangun apa, fondasi itu cukup solid nggak, gitu, kurang lebih. Di rumah ketujuh masalah relationship, partnership, any kind of partnership, bisnis, kakak adik, saudara, sahabat, ya, orang tua, anak, anyway, kita dapat the moon, energi Pisces, ketonga Cancer. Kita sangat emosional, ya. Kita sudah siap untuk menerima. Ini energinya Yin, energinya Yin. Kita sudah siap menerima. Dan ini di rumahnya Pisces itu sendiri ya. Dan kita sudah siap menerima apapun yang akan terjadi, ya. Entah itu di rumah, entah itu dengan tradisi, ya. Karena Cancer itu selalu tentang rumah, home, family, dan tradisi. Moon itu Yin. Kita akan sanggup mengatasi apapun itu yang terjadi. Nge-shockingnya gitu, ngagetin-ngagetinnya, kita akan sanggup mengatasi itu. Kita siap menerima gitu. Di rumah ke-8 tentang moon sama sun ini ya, sebelah-sebelahan. Oh iya, full moon di Cancer nih. Full moon di Cancer tanggal 17 Januari. Yang mana buat Virgo, Cancer di rumah ke-12, tentang karma itu sendiri ya. Tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kita. Apapun yang terjadi yang memang kita harus akhiri, yang kita harus bayar, karma kita, yang selalu menjerat kita untuk bisa menjadi lebih baik, itu akan berakhir. Full moon di Cancer. Yang kita akan sikapi. Kita akan siap menerima dan kita akan siap bertindak atau mengambil sikap. Untuk di rumah ke-8 tentang bagaimana kita berbagi, ya, yang sifatnya milik bersama, tentu saja. Kebersamaan itu sendiri atau ya, entah itu finansial, pajak, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy, kontrol, power, kita dapat desan. Ada pencerahan. Ada kebenaran yang akan terungkap. Ya. Sun masih di Capricorn saat ini gue baca, ya. Ya, kita jadi di rumah Capricorn ada strength tadi kan. Yang balik lagi nih, baliknya ke rumah ke-12. Maaf. Iya, rumah ke-12. Yang gue salah tuh ini, the moon itu Cancer ya. Cancer itu bukan di rumah ke-12, full moon purnama di Cancer itu di rumah ke-11. Saudara-saudara, maaf. Di masalah bagaimana kita bersosialisasi, network, persahabatan, aspirasi, yang mungkin akan berakhir di situ. Ada yang berakhir. Bagaimana kita, ya, kebiasaan lama lah yang mengikat kita. Kita sanggup menerima. Mungkin ada yang kalau selama berakhir itu bisa jadi permulaan ya. Bukan bisa jadi, pasti permulaan. Yang namanya akhir itu pasti permulaan, awal. Mungkin akhir dari kesendirian. Karena selama ini kita dipingit gitu, maksudnya kita mengisolasikan diri. Udah saatnya kita berhenti, mengakhiri isolasi diri itu untuk lebih networking gitu, mulai jalan-jalan, mulai main, mulai ngumpul, mulai nongkrong, bisa jadi. Atau ya, kebalikannya, yang udah saatnya udah cukup, gue harus lebih fokus pada diri gue sendiri. Bagaimana kita berbagi tadi ya, balik lagi, sorry, the sun. Sun di Capricorn itu ya strength. Ini baru energi Leo tentang
karma tadi. Nih di rumah ke-8 nih baru kita masuk ke karma. Maaf ya kalau agak ruwet gitu. Ada kebenaran tentang karma kita. Ada pencerahan tentang karma kita. Ya. Dan masuk ke Aquarius, matahari akan masuk ke Aquarius itu tanggal 19 dan meninggalkan Capricorn. Ya. Yang itu mana adalah di rumahnya Aquarius ada the star tadi, healing. Ya. Dari apapun yang karma kita tadi ya. Karena kita akan dapat pencerahan tentang karma itu. Dan tanggal 19 itu juga Sun conjunction dengan Pluto. Ya. Sun duduk bersanding ya, bersebelahan dengan Pluto. Pluto itu tentang the god of hell ya. Pluto itu tentang transformasi. Jadi pencerahan tadi ya, yang akan membuat kita, memaksa kita untuk berubah. Dan rumah ke-8 ini rumah originalnya si Pluto. Jadi matahari ada di Pluto. Jadi nantikan gitu, Virgo, nantikan tanggal 19 sekitar itulah, sekitar tanggal itu apa yang akan terjadi pada kalian. Ya. Lebih-lebih tentang bagaimana kalian berbagi. Entah finansial, entah gonogini. Entah properti. Di rumah ke-9 tentang bagaimana kalian mampu, bagaimana kita mampu melampaui batasan-batasan diri kita sendiri tentang travel, foreign, segala perbedaan, higher education, hukum, kita dapat the lovers. Kita punya pilihan kok. Untuk tetap menjadi bagaimana kita sekarang, atau menjadi yang lebih baik. Atau pilihan tentang menjadi lebih baik itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, banyak kok pilihannya. Banyak jalan menuju Roma. Anyway, lovers itu energinya adalah pilihan. Kita diminta untuk mengambil sikap, untuk mengambil keputusan. Lovers itu energinya Gemini. Gitu. Ya. Lebih tepatnya karena ini di rumahnya. Oke. The Lovers ini di rumah ke-9 ini ada ya, ini rumahnya Taurus ya. Taurus itu ada Uranus juga North Nodes. Uranus itu adalah keunikan diri kita sendiri. Pilihan mungkin tentang gue mau jadi gini-gini terus ya. Istilahnya contohnya lo melakukan pekerjaan yang lo nggak sukain. Tapi kalau gue tinggalin, gue nggak punya kerjaan lain. Tapi gue itu udah nggak cocok buat gue. Tapi ntar gue nggak punya masukan. Nah, pilihan untuk menjadi diri lo atau karena terpaksa, karena ketergantungan kita akan kebutuhan kita, kecemasan kita akan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Gitu. Kita memilih untuk tidak melampaui batas-batas kita. Tidak. Anyway, lo ngerti kan maksud gue? Nggak perlu gue panjang-panjangin lagi ya. Intinya kita punya pilihan yang mana kita diminta untuk ngambil keputusan. Ya. Dan ini energinya Gemini, di mana di rumahnya Gemini itu sendiri adalah di rumah ke-10. Ya. Tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kalian. Kita dapat the High Priestess. Ada silence, ada diam. Kita tahu apa yang kita mau, tapi kita diam. Tidak mengambil sikap, diam. Ya. Membiarkan semuanya itu terjadi. Ya. Mungkin ada secret, ada rahasia di situ, sehingga kalian diam. Entah itu di kantor ya, karena berhubungan dengan karir, atau kalau kalian ngomong reputasi kalian
tercemar, kalian keeping secret. Atau kalian punya kerjaan lain tapi kalian diem-diem aja ya. Atau ada yang punya selingkuhan, gak bisa ngomong, secret, karena sifatnya status juga kan. Atau kalian mau mengubah haluan gitu, merubah visi kalian sendiri, banting setir, tapi kalian belum siap untuk cerita. Kalian keep. Kalian mencoba untuk lebih memahami intuisi kalian sendiri untuk kapan bisa bertindak, bersikap. Karena sebenarnya kalian udah tahu apa yang mau kalian lakukan. Itu energi Pisces, by the way. Ya. Lagi-lagi the moon. Mungkin ini lebih ke sifatnya ke ini ya, ke partnership ya. Partnership, entah itu bisnis, entah itu pernikahan atau rumah tangga yang buat kalian sangat emosional. Emosional itu bisa semangat ya, bisa motivasi, bisa juga kekhawatiran. Untuk rumah ke-11 tentang bagaimana kita bersosialisasi, membangun network, dan tentang persahabatan kita dan bagaimana kita apa yang bisa kita kontribusikan untuk sekitar kita dan harapan-harapan kita, dapat the magician. Kita mampu mewujudkan atau merealisasikan apapun mimpi kita menjadi nyata. Kita punya faith, kita punya keyakinan itu. Tapi ini bukan tapi sih, maksud gue ini energi magician itu energi Merkuri. Nah, tapinya di sini Merkuri retrograde di Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada star. Healing dulu, pemulihan dulu untuk bisa wish fulfilled, ya, untuk bisa mendapatkan impian kita terwujud, harapan kita terwujudkan. Dan di sini ada Saturn. Kita harus bisa grounded dulu, disiplin dulu dengan diri kita sendiri untuk menghadapi apapun itu karma kita. Ya, baru kita bisa merealisasikan. Karena Merkuri retrograde artinya kita diminta mengevaluasi semua persepsi, pengalaman, pemahaman kita, ya. Kenapa kita berpikir seperti itu? Kenapa kita punya visi begini? Kenapa kita ingin berkontribusi ini, mengaspirasi ini? Kenapa? Apapun itu ya, macam-macam. Setiap orang berbeda. Dan di rumah ke-12, rumah terakhir, rumahnya Leo, rumahnya karma, tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kita dapat the Emperor. Kita akan ambil sikap untuk mengakhiri apapun yang memang sudah seharusnya berakhir. Itu energi Aries ya. Dan di rumahnya Aries ada the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Karma baik, karma spiritual, benefit planet keberuntungan, yang mana ada di Pisces. Sekarang Jupiter ada di Pisces. Jadi ya kan, balik lagi ke relationship, partnership ya, yang sifatnya mungkin kalian punya trauma di masa lalu. Ini sangat berdampak untuk keberuntungan kalian sendiri. Oke. Bagaimana kalian melampaui trauma-trauma itu? Alam bawah sadar kalian, Hangman. Lagi-lagi Pisces. Ya. Pengorbanan kalian. Bagaimana kalian sudah mengkhianati diri kalian sendiri, menyeret hidup kalian sendiri ke dalam derita tanpa akhir. Ngapain sih ngorbanin diri sendiri? Cukup bersyukur gak sih kita akan hidup kita? Ini akhirnya adalah bagaimana kita mengakhiri sesuatu yang sudah berakhir. Mungkin partnership,
relationship yang sangat membuat kita sangat emosional. Atau ya, ketergantungan kita, hangman kan, ketergantungan kita karena apapun kebutuhan kita itu sendiri, kita jangan mau disetir oleh kebutuhan kita. Oke, kita langsung ke ini aja, Lenormand ya. 3 kartu aja. Kita lihat apa yang terjadi pada Virgo di bulan Januari. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan Januari? Bridge, Clock, Ring, Garden. Jantung bacaan kita, Clock. Waktu itu energinya Saturn. Waktu itu konsep, akan ruang dan dimensi untuk bisa untuk membantu kita membahasakannya gitu. Sebuah masa atau energi dalam bentuk materi. Waktu, Saturn, karma duniawi. Yang sekarang Saturn itu ada di Aquarius, yang mana kita harus healing dalam kebiasaan kita, dalam sehari-harian kita, untuk kesehatan kita juga. Atau ini juga sifatnya tentang bagaimana kita healingnya di rumahnya Aquarius tuh, Stars. Bagaimana kita healing, pemulihan itu. Proses healing itu sendiri juga butuh waktu, gitu kan. Tapi bukan, waktu itu ilusif tapi gitu. Jadi sebenarnya dibaliknya gini, hanya kesadaran kita yang bisa mengatur waktu itu sendiri aja, bukan waktu yang mengatur kesadaran kita. Tapi dengan kita semakin fokus pada diri kita sendiri, kesadaran itu akan ada gitu. Sehingga waktu pun kita yang ngatur, mempercepat. Kalau kita tidak selalu lari dari fokus pada diri kita sendiri, ngedistract diri kita sendiri akan banyak hal. Waktu itu yang nentuin siapa? Kesadaran kita atau sikon? Kalau kita bisa melampaui semestanya kita sendiri kan yang mengatur waktu itu. Karena waktu kan ilusif. Bridge sama ring. Bridge itu kan yang menghubungkan ya. Bangunlah jembatan, jangan tembok. Jangan menutup diri, tapi saatnya untuk connecting people. Jangan jadi hermit mulu Virgo. Gue tahu hermit itu kartu yang Virgo. Tapi saatnya untuk keluar Virgo. Jangan adem mulu di rumah. Ini ada ring ini adalah komitmen. Ring ini adalah kontrak. Ring ini juga pembayaran. Waktunya bayar. Lagi-lagi Saturn, karma duniawi ya. Alam bawah sadar kita, garden, social life. Bagaimana kita merepresentasikan diri kita sendiri, bagaimana kita tampil. Mungkin ada sesuatu yang harus kita rayakan, akan ada cerah kok, jangan khawatir. Kita lihat apa kata semesta untuk Virgo dari Mystical Shaman ya.
Petunjuk apa dari semesta untuk Virgo di bulan Januari? Apa petunjuk dari semesta untuk Virgo di bulan Januari? The Coyote. Magic. The Coyote itu the sacred trickster. Dia rubah, yang suka berubah-ubah. Dia sangat tricky, ya, sangat tricky. Tapi dia juga sacred, suci. Artinya nggak ada salahnya kok untuk jadi yang licik. Kalau memang itu bisa membuat kita menjadi lebih berguna buat kepentingan orang banyak. Percaya pada magic. Kembali ke jiwa kanak-kanakan kita, di mana saat kita kecil kita percaya akan yang namanya magic. Karena magic itu adalah diri kita sendiri ya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.